Alhamdulillah sahabat MQ yang dirahmati Allah dan yang berbahagia di rumah, kita kembali lagi nih di program Cerita Muslimah. Insya Allah kita akan lanjut kembali Bun ya, membahas tentang ujian tadi Bun, yang Nisa pikirkan. Ternyata ujian itu bisa menjadi cara Allah meraih hambanya. Kalau boleh tahu contoh-contohnya gimana sih Bun, supaya ketika misalnya Nisa ngerasain gitu Bun ya, ini teh ujian agak berat atau berat pisan gitu, ternyata itu merupakan cara Allah meraih kita. Jadi contoh-contoh ujian itu gimana aja sih Bun? Banyak sih, banyak sekali ya. Seorang istri yang merasa dikhianati oleh suami, orang tua yang merasa anaknya durhaka, ya. Kemudian teman, bagi mahasiswa, mahasiswi mungkin dosennya. Masya Allah, dosen juga menjadi ujian Bun ya. Dianggap nggak cuma UAS gitu. Iya kan di Al-Furqan ayat 20, sungguh sesamamu cobaan bagi sebagian yang lain, maukah kau bersabar. Jadi di antara kita ini, sesama kita ini adalah cobaan. Ujian. Bagi kita sendiri itu ujian, maukah kita bersabar gitu. Nah jadi setiap orang itu diuji dengan berbagai hal, dicoba dengan berbagai hal. Dari pasangan, dari anak, dari jabatan, dari harta, dari teman, dari tetangga, dari mertua, dari orang tua, siapapun akan dicoba gitu loh oleh Allah. Maukah kau bersabar? Nah, itu sebetulnya cara Allah supaya kita itu berlari menuju Allah, nggak usah ngadu ke manusia. Jadi hanya bergantung pada Allah. Bergantung ke Allah, mengadu ke Allah. Kalau mau nangis, nangis ke Allah. Ya. Jadi jangan ke manusia. Allah tuh hanya ingin ada aku bersamamu, aku dekat denganmu. Allah tuh ingin kita tuh mendekat kepadanya. Tapi kadang kita saat mendapat cobaan, kita larinya kemana-mana dan hati kita tidak terjaga. Sok bingung Bun, kemana ini teh? Ya, hati ini nggak terjaga. Kita suuzon kepada Allah. Ya Allah, kadang lintasan hati itu, ya Allah gini-gini amat, ya Allah. Jadi dia berkeluh kesah gitu ya terhadap ketetapan Allah, takdir-takdir Allah. Nah itu nggak boleh. Jadi dia harus terima, dia harus jaga, dia harus berlapang hati, ya sabar. Tadi tidak ngeluh, kemudian tidak mengadukan takdir-takdir Allah kepada makhluk. Masa kita membicarakan perbuatan Allah kepada manusia gitu kan? Nah, yang ketiga, kita kendalikan seluruh anggota tubuh kita ini supaya Allah tetap suka dengan apa yang kita lakukan dalam merespon cobaan itu. Nah, kemudian lebih tinggi lagi kita ridho. Kata kuncinya kan, ya Allah ini pasti baik, ini yang terbaik ya Allah gitu ya. Nah, baru tinggi lagi adalah syukur, itu lebih tinggi lagi. Allah, nah itu tingkat kekasih Allah ya. Kita mah masih sabar aja butuh perjuangan, benar nggak? Sabar butuh perjuangan. Iya, apalagi sampai pada tingkat syukur. Jadi kita jaga betul hati ini ya, jangan sampai tampaknya sabar, oh iya nggak apa-apa, saya terima, saya ridho, saya ikhlas, tapi hatinya itu negatif, dia tidak husnuzon dengan apa yang Allah tetapkan. Bisa jadi kepikiran baik. Ini Bun, pernah dengar ya katanya teh, bukan kita yang nggak tahu gitu Bun, ada apa di balik semua ini hikmahnya, tapi kitanya yang belum tahu. Itu benar Bun. Gini, kenapa kalau ada cobaan, ujian hidup, kita nggak bisa membaca pesan Allah? Kenapa kita tidak bisa merasakan kehadiran Allah? Sehingga kita kemana-mana. Kenapa? Karena fokus kita kepada kejadian-kejadian dan makhluk, belum lagi banyak dosa yang terlintas di hati kita. Ya. Jadi kita tidak berpikir, ini Allah sayang ke saya, Allah meraih saya supaya saya lebih dekat dengannya. Kita belum kepikir ke sana. Kita masih berpikir, kok kayak gini ya kejadiannya, kok dia begini ya. Jadi di tataran itu. Jadi kita nggak bisa membaca sesungguhnya Allah sedang meraih hambanya. Jadi disinilah kita harus berlatih meyakini bahwasanya cobaan, ujian, terutama yang pahit-pahit, yang tidak enak, yang perih, sebetulnya itu cara Allah meraih seorang hamba. Ya, itu cara Allah meraih seorang hamba. Kenapa? Supaya kita di sanalah tersungkur hati kita
ya Allah, gitu. Berserah diri. Berserah diri ya, berserah diri, Iya. tawakal. Insya Allah. Hanya kepadamulah aku minta tolong gitu ya. Nah itu yang harus kita yakini ya. Jadi ketika Allah meraih hambanya, Allah punya cara, walaupun itu menyakitkan, sakit rasanya. Seperti apa sakit itu? Kenapa sakit gitu ya? Menurut kita sakit ya, karena kita berpikir tentang dunianya. Iya, iya. Tapi kalau kita berpikir tentang akhiratnya, kita akan sangat bersyukur. Banyak Tapi untuk kebaikan ya, Bun. tahap kesananya kita agak susah memang, karena itu butuh proses gitu ya. Nah, kita harus yakini. Kenapa kita harus meyakini ini cara Allah meraih, dan ini kasih sayang Allah. Nanti dilihat Quran surat An-Nisa ayat 123. 123. Semua kejahatan dibalas oleh Allah. Semua Dibalas? kejahatan dibalas oleh Allah. Dibalas di? Di dunia bagi orang mukmin, Masya Allah. orang yang tidak beriman di akhirat. Ya. Jadi pada saat di dunia ini ada rasa perih, sedih, sakit, itu sesungguhnya cara Allah membersihkan dosa kita, dibalas semua kezoliman yang kita lakukan. Allah ingin kita tuh benar gitu loh. Allah tuh ingin kita tuh ayo deket sama Allah gitu. Nah, sehingga Allah bersihkan. Perlu bersihkan. Mungkin Dibersihkan di dunia ini. istighfar kita nggak cukup gitu, Bun ya. Terus bisa mikirnya Allah kan maha baik, jadi Allah teh pengen kita tuh di akhirat udah lebih bersih gitu, Bun. Ya, kita mudah-mudahan saat pulang kepada Allah dalam kondisi yang kita sudah suci, bersih. Makanya ada 4 poin ya, yang sebetulnya ini ciri-ciri seorang hamba diraih oleh Allah itu. 1, apa aja tuh, Bun? kualitas keyakinannya akan meningkat. Kualitas keyakinan akan meningkat ya. Sok, sebelum diuji, sebelum dapat ilmu, sebelum disadarkan, kondisi iman kita biasa saja ya. Standar ya. Standar. Karena lalai kepada Gak ada Allah. masalah, Bun. Iya. Kan Jadi lalai. jalan aja di dunia. Ya, dingin-dingin aja, lurus-lurus Iya. aja. Apa ya bahasa Sunda teh, tiis-tiis aja gitu. Cool aja gitu. Nah, seperti itu. Itu kalau kita sebelum mendapat cobaan, ujian, atau belum dapat ilmu yang ilmu itu dikasih soalnya oleh Allah. Atau sudah disadarkan oleh Allah, belum diperdalam ilmunya. Ya. Nah, ya kan? Nah, itu yang pertama. Yang pertama. Ya. Yang kedua, kerasa nggak kalau Allah sudah meraih kita dengan caranya tadi, baik dengan ilmunya, kesadarannya, ujian, cobaan, itu lebih kerasa, lebih dekat dengan Allah nggak? Jadi bukan Allah jauh dari kita loh ya. Iya. Tapi kita tuh selama ini kan kering hatinya. Iya, kering. Ibadah mah Allahu Akbar, tapi kemana? Formalitas aja. Ya. Hati teh belum deket gitu. Ya, ritual aja, menggugurkan kewajiban. Jadi beda kan? Kalau Allah sudah meraih hambanya, atau kerasa Hati kita deket. Hati. Ya, oke. kerasa Allah tuh merasa diawasi Allah, merasa ditatap Allah, kan beda itu. Beda, Bun. Nah, kan? Nah, yang ketiga adalah Allah bersihkan dosa-dosa kita. Allah bersihkan. Itu Hadis riwayat Muslim ya. Jadi penting pisan, Bun. bahkan tertusuk duri, tuh dia ngomongnya nyakitin, sakit. Nah, itu tuh Allah sedang, kalau kita Menggugurkan ridho, dosa. gugurkan dosa kita. Harus ridho, Ya. gugur dosa. Apapun ya, sakit lahir batin itu Iya, gue iya. gugurin. Pasti setelah itu agak kerasa beda. Benar nggak? Iya. Nah, kemudian yang keempat adalah hadis riwayat Abu Ya'la, kalau Allah ingin kedudukan hambanya spesial di sisinya, tapi amalnya tidak bisa mencapai pada kedudukan itu, maka Allah datangkan sesuatu yang dia tidak suka dalam hidupnya. Nggak suka, sedih, tapi kalau bisa bersabar, Meningkatkan nah kedudukan. itu yang, itu yang membuat dia naik kedudukannya. Itu sebetulnya ciri-ciri orang yang seorang hamba yang diraih oleh Allah mendekat kepadanya. Itu indikasi-indikasinya ya. Iya. Kita nggak bisa nilai orang karena tiap orang merasakan itu dirinya masing-masing. Iya. Paling kita lihat kasat mata, Nebak-nebak orang. Iya, nebak-nebak. Kalau kita kan Rasa sendiri gitu. ngerasa sendiri atau kasat mata, kan kita kerasa, aduh dia lagi futur nih, nggak enak Iya, iya. ibadah gitu ya. Kalau orang lain, ya dulu dia kayak gitu, sekarang dia berubah ya,
dia sekarang menutup auratnya gitu kan. Nah itu yang terjadi orang-orang yang diraih oleh Allah. Masya Allah. Ini insya Allah kita lanjut lagi perbincangan berikutnya nih Bun. Bisa penasaran banget tentang apakah setiap orang mendapatkan peluang, tapi insya Allah kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini.